Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini Rabu tanggal 30 April 2025. Saya akan berbagi berkat renungan yang saya peroleh dari jadwal pembacaan kita dalam surat Efesus pasal 1. Saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai dengan ayat 2. Efesus pasal 1, demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, dalam Efesus pasal 1 berisi pesan utama tentang berkat rohani yang Allah berikan kepada orang percaya melalui Kristus Yesus. Makna inti dari pasal ini adalah bahwa Allah Bapa di surga telah memilih, menyelamatkan, dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang percaya di dalam Kristus. Ada beberapa poin penting dalam Efesus pasal 1. Yang pertama, tentang pilihan Allah. Bisa kita baca dalam ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dan pilihan Allah bukan sekedar perbuatan kita, melainkan karena kasih karunia dan kehendaknya. Dan Allah mempunyai tujuan sebagai orang pilihannya supaya kita hidup kudus dan tak bercacat celah. Yang kedua, poin yang penting adalah mengenai pengangkatan sebagai anak. Bisa kita baca di dalam ayat 7. Demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Kristus dan oleh darah Kristus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Bapa. Kita telah ditebus dari belenggu dosa melalui darah Kristus. Penebusan ini memberikan kita kebebasan dari hukuman dosa dan memberikan kita kekuatan untuk hidup dalam kebenaran karena kita telah menerima kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Poin penting yang ketiga yaitu Roh Kudus sebagai jaminan. Dalam ayat 13 bisa kita baca, demikian bunyi firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah jaminan keselamatan kita dan kekuatan kita untuk hidup di dalam kebenaran sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan milik Allah. Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita kelak akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan, yaitu
kasih karunia Allah yang besar, kita hidup tinggal bersama-sama Allah menjadi ahli warisnya. Poin yang keempat adalah penyatuan. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Haleluya. Allah berkehendak untuk mempersatukan segala sesuatu di surga dan di bumi di dalam Kristus yang adalah kepala segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa rencana Allah adalah untuk membangun kerajaannya dan mengumpulkan umatnya dari segala bangsa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa mulia dan indahnya kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua melalui Yesus Kristus. Oleh kasih karunia Allah, kita yang dahulu adalah orang berdosa, kita mendapatkan segala hal rahasia kekayaan kerajaan surga, di mana telah saya sebutkan ada 4 poin, yaitu kita adalah sudah dipilih Allah, kemudian kita diangkat sebagai anak atau ahli waris, yang ketiga kita telah diberi Roh Kudus sebagai materai dan jaminan kita akan menerima berkat-berkat surgawi, dan kita disatukan oleh Allah. Kita jemaatnya adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Surat Efesus ini ditulis saat Rasul Paulus di dalam penjara untuk menguatkan jemaat di Efesus. Dan Rasul Paulus juga mengucap syukur atas jemaat Efesus yang melakukan kasih terhadap semua orang kudus. Paulus juga berdoa dan meminta kepada Bapa yang mulia untuk memberikan roh hikmat dan wahyu supaya jemaat Efesus mengenal Bapa dengan benar. Paulus begitu bersyukur atas iman dan kasih jemaat Efesus pada saat mula-mula mereka percaya kepada Kristus. Dan Paulus ingin dari surat yang dia tulis ini, jemaat Efesus imannya terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, mendapatkan roh hikmat dan wahyu, sehingga iman mereka semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran, sehingga apa yang diharapkan Allah, bahwa mereka menjadi jemaat yang kudus dan tak bercacat celah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita juga sebagai orang-orang yang percaya saat ini di mana kita hidup di akhir zaman, kita selalu mengingat apa yang telah dituliskan Paulus kepada jemaat di Efesus, untuk kita tidak melupakan betapa besar kasih karunia Allah, betapa dalamnya rahasia kasih Allah yang demikian besar. Allah ingin kita sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia itu tidak melupakan kasih karunia Allah yang demikian besar dan rancangannya yang mulia bagi jemaat, yaitu supaya jemaat ini selalu hidup di dalam kasih dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dengan benar, sehingga kelak kita layak untuk menerima segala berkat-berkat rohani di surga bersama Kristus, di mana Kristus memerintah sebagai kepala dan jemaat ini sebagai tubuh. Berarti kalau jemaat bersatu dengan Kristus, maka jemaat pun ikut memerintah bersama dengan Kristus. Betapa mulianya kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, di mana segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Jika kita sebagai jemaat yang adalah tubuh Kristus, kaki Kristus, berarti segala sesuatu juga ditaklukkan di bawah kaki jemaat yang mau hidup kudus dan tak bercacat celah, yang menerima, memegang teguh iman percayanya kepada Kristus, terus melakukan kasih. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup jemaat Efesus, di mana pada mulanya Petrus sangat bersyukur atas perbuatan kasih jemaat Efesus kepada orang-orang kudus. Namun jika kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4, pada akhirnya
ada teguran yang keras kepada jemaat Efesus. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4. Wahyu pasal 2 ayat 4, di mana di situ malaikat jemaat menegur, di mana Tuhan mengasihi jemaat Efesus. Oleh sebab itu jemaat Efesus ditegur sebelum mereka jatuh terlalu dalam akan dosa mereka. Demikian bunyi firman Tuhan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita telah menerima kasih karunia Allah, kita juga harus menghidup di dalam kasih kepada sesama, kepada orang-orang kudus. Kita harus selalu ingat melakukan kasih. Kasih yang semula, bagaimana kita mengasihi Tuhan, selalu rindu untuk bersekutu dengannya, selalu rindu untuk membagikan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Jangan sampai itu padam dari kehidupan iman kita dalam perjalanan waktu kita. Seiring perjalanan waktu kita sering hanya melakukan semuanya karena kebiasaan dan rutinitas, dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu. Sebab itu Tuhan menegur jemaat Efesus sebelum mereka jauh lebih dalam. Mari kita mengingat, mengoreksi diri kita, juga diri saya sendiri saat ini, untuk mengoreksi lagi. Apakah saya masih semangat di dalam kasih semula, atau saya melupakannya? Biarlah firman pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita semua untuk kita kembali mengasihi Tuhan, seperti pada waktu mula-mula Tuhan menjamah hati kita. Sebagai penutup, satu pujian untuk kita semua. Kau pilih untuk jadi anak-Mu, aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair laku dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku, hidup-Mu tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidup-Mu melakukan kehendak-Mu Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu, peringatan-Mu dari surat Efesus pasal 1, di mana kami mempelajari betapa dalamnya rahasia kasih karunia-Mu bagi kami. Kami yang telah berdosa, Engkau pilih, Engkau tentukan menjadi anak-Mu, Engkau angkat menjadi anak-Mu, ahli waris-Mu. Engkau rindu kami hidup tak bercacat celah. Kami memegang teguh iman kami, memegang teguh kasih kami, melakukan dengan semangat dan antusias sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau rindu kami menjadi anggota kerajaan surga,
bersama Kristus memerintah seluruh dunia ini. Oleh Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk kami menjadi anak-anak Allah yang melakukan kehendak-Mu sampai akhir hidup kami. Kami percaya jika kami mau Tuhan menjadi anak-anak, menjadi murid Kristus yang taat, maka kami bisa melakukannya. Karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus sebagai materai, sebagai jaminan dan kekuatan bagi kami untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, berkati semua pendengar Mimbar Gemar dimanapun berada. Engkau menolong mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat bergemar. Haleluya. Amin.